Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita hari ini masuk dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, semoga lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terakhir kita sudah membahas mengenai tentang latar belakang, ya, bagaimana korupsi itu terjadi, sesuai dengan slide yang sudah saya tampilkan, ya. Bisa ibu-ibu sendiri membaca, ya. Selanjutnya kita sudah membahas, salah satunya itu membahas tentang definisi korupsi, yang saya menekankan korupsi itu artinya adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor, ya. Di situ secara terminologi dapat diartikan adalah menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya, ibu-ibu sekalian, di situ sudah sangat jelas, ya, itu yang dikatakan korupsi. Korupsi itu bisa nggak ditampilkan di dalam keluarga, ya kan? Contoh, kita mengkorupsi uang suami. Apakah itu akan berdampak menghancurkan sebuah mahligai rumah tangga, atau dia berbeda korupsinya itu, ya kan? Jadi tidak bisa kita samakan, ya. Kalau dalam rumah tangga, kalau mau korupsi itu ya silahkan aja, asalkan itu cocok untuk digunakan. Sedangkan yang saya maksud di sini adalah korupsi dalam tingkatan kita bekerja di dalam suatu instansi swasta maupun pemerintah, ya. Jadi kita lanjut, ya. Di sini ada beberapa definisi korupsi menurut beberapa ahli, yaitu ada David M. Chalmers, ya. Di situ dikatakannya adalah tindakan-tindakan manipulasi ataupun keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Selanjutnya ada J.J. Centuria yang menyatakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Oke, selanjutnya menurut Syed Hussein Alatas, yaitu adalah tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, ya. Selanjutnya ada Transparency International, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dipercayakan dan keuntungan pribadi, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya, ya. Jadi untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang ini. Dari sekian pendapat 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4 pendapat. Saya ingin minta pendapat ataupun pendapat yang kelima. Dari mana saya dapat pendapat yang kelima? Yaitu adalah pendapat ibu-ibu sekalian. Jadi untuk hari ini adalah tugas kita adalah ibu mendefinisikan pengertian korupsi versinya ala ibu-ibu, ya. Atau ada yang sama, silahkan. Kalau sama ditulis kembali, ya. Oke. Jadi untuk hari ini materi kita cukuplah membahas tentang definisi korupsi, sehingga kita akan bisa melanjutkan ke definisi selanjutnya. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, definisi korupsi menurut versi ibu silahkan dituliskan di kolom komentar channel YouTube ini, ya. Bagi yang tidak memberikan komentar, saya tidak tahu, dia tidak memiliki pendapat, ya. Jadi
singkat ceritanya, ini saya anggap menjadi tugas pertama bagi ibu-ibu sekalian. Bagi yang tak mengerjakan, mohon maaf, tidak akan saya keluarkan nilai tugasnya, ya. Jadi kita biar sama-sama enak, silahkan dikerjakan. Dan sampai di sini jelas ya, dituliskan di kolom komentar. Kalaupun tidak bisa menuliskan secara kolom komentar, alternatif keduanya adalah silahkan mengumpulkan secara offline atau jumpai saya langsung atau dikirim atau di apapun, silahkan seperti itu, ya. Jadi saya mencoba memakai media yang mempermudah ibu-ibu sekalian, ya. Jangan lupa juga pada saat memberikan komentar, contoh nih, nama lengkap ibu-ibu sekalian, jangan lupa ya. Nama lengkap contoh saya buat Erwin Syahputra, berpendapat definisi korupsi adalah, silakan seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian pun seperti itu. Jangan lupa nama lengkapnya siapa, contoh Dewi Sartika, berpendapat menurut korupsi adalah bla 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 bla. Oke? Cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan chat saya secara pribadi biar saya coba jelaskan, ya. Simpel kan? Nah, ini mencoba yang simpel ini dulu, bisa nggak terlaksana? Kalau sudah simpel, bisa terlaksana, alhamdulillah. Jadi kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.